Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, seringkali juga yang dipakai alasan adalah pasangan yang Kristen, sama-sama Kristennya pun itu seringkali menemukan banyak masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Sedang mereka yang tidak seiman itu masih bisa kelihatan lebih baik gitu, Pak Paul. Nah, ini memang salah satu dalih atau rasionalisasi yang dikemukakan oleh orang untuk mengizinkan dirinya menikah dengan yang tidak seiman. Nah ini membawa kita kepada panduan berikutnya, Pak Gunawan. Setelah kita tekankan jangan berkompromi dalam hal yang paling penting, yakni menikahlah dengan yang seiman, kita juga harus mendengarkan panduan yang kedua, yaitu kita tidak boleh berkompromi dalam hal yang paling penting lainnya, yakni mencari pasangan yang sepadan. Jadi artinya kalaupun kita bertemu dengan yang seiman namun tidak sepadan, jangan teruskan. Jangan kita berkata yang penting seiman, kita ini berdua adalah orang Kristen, jadi nggak apa-apalah meskipun banyak ketidakcocokan. Ingat bahwa pernikahan tidak dibangun di atas kesamaan iman saja, tetapi juga di atas kecocokan atau kesepadanan. Jadi janganlah menggampangkan dengan berkata bahwa selama seiman maka segala masalah akan dapat diselesaikan. Secara teoritis itu betul. Tapi kan kita ini bukanlah orang yang selalu super rohani. Jadi kalau kita memulai pernikahan dengan perbedaan-perbedaan, dengan ketidakcocokan yang begitu besar, maka jurang ini nanti akan memisahkan kita meskipun kita seiman. Jadi mesti kita camkan baik-baik walaupun kita dapat menyelesaikan 1-2 hal, namun kalau ketidaksepadanan begitu banyak, nanti akan menyulitkan kita dalam fase penyesuaian. Ketidaksepadanan itu juga dalam bidang kerohanian, Pak Paul. Jadi walaupun seiman, tetapi kalau di dalam pertumbuhan iman mereka itu tidak sepadan, ini akan menimbulkan masalah di dalam rumah tangga mereka. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi misalkan ada orang yang saya hidup ini adalah untuk Tuhan, uang adalah uang Tuhan, yang penting kita mengelolanya dengan bertanggung jawab. Nah, orang ini kadang-kadang akan tergerak untuk memberikan lebih dari apa yang biasanya dia beri, sebab dia merasakan Tuhan menggerakkan dia untuk memberikan persembahan ekstra kali ini. Nah, pasangan yang tidak memiliki kesamaan pertumbuhan rohani mungkin sekali akan marah dan berkata, kok kamu memberikan lebih? Buat apa? Tidak perlu. Nah, bagaimanakah kita menjelaskan kepada dia bahwa pada saat itu entah mengapa kita merasa itulah yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Nah, tapi buat orang yang tidak mengalami hal-hal seperti ini, yang tidak mempunyai pengalaman seperti ini, sulit untuk dia menerimanya. Nah, betul, jadi Pak Gunawan tadi bicara bahwa kita mesti menemukan yang sepadan juga dalam hal pertumbuhan rohaninya. Sudah tentu kita mesti mencari yang sepadan dalam hal kepribadian. Jangan sampai kita menikah dengan orang yang kepribadiannya terlalu bertolak belakang dengan kita. Kita mesti ingat prinsip bahwa semakin berbeda, semakin keras kerja atau usaha yang nanti kita harus keluarkan untuk menyesuaikan diri. Jadi dari awal pilihlah seseorang yang memang mempunyai banyak kesamaan dalam hal nilai, dalam hal melihat hidup, dalam hal kebiasaan, dalam hal sifat-sifat. Makin sepadan, makin nanti memudahkan kita menyesuaikan diri. Kesepadanan ini saya rasa juga penting dalam hal tujuan hidup, Bapak. Jadi perlu ada kesamaan tujuan hidup. Kalau yang satu ke utara, yang lainnya ke selatan juga akan menimbulkan masalah di dalam rumah tangga itu. Betul, Pak Gunawan. Jadi misalkan tujuan hidup adalah kita hidup untuk Kristus. Artinya kita akan mendahulukan kepentingan Kristus, bukan kepentingan kita. Tapi ada orang yang mempunyai tujuan hidup hanyalah untuk mengumpulkan harta supaya nanti dapat diwariskan kepada anak-anak dan cucu kita. Sehingga tujuan mereka hanyalah membesarkan anak. Maka semua yang dihasilkan sedapatnya disimpan untuk keperluan
anak-anaknya. Atau ada orang yang mempunyai tujuan hidup, mengumpulkan harta atau melebarkan karir usahanya sebesar-besarnya, tidak sama sekali memikirkan kepentingan Tuhan. Nah, sudah tentu jika itu yang terjadi, adanya perbedaan itu tidak akan menimbulkan masalah. Ya, Pak Paul, itu aja, dua syarat itu aja sudah memang membuat orang sulit mendapatkan pasangan hidup gitu Pak Paul. Tapi bagaimana dengan yang lainnya Pak Paul? Nah, menurut saya Pak Gunawan, kalau dua syarat ini ya dipenuhi, kita dapatkan orang yang sepadan dan yang seiman. Nah, faktor lainnya dapat dikompromikan. Misalnya faktor apa tuh yang masih dapat dikompromikan? Kriteria seperti seberapa cantik dan tampannya pasangan kita. Nah, itu mungkin kita bisalah kompromikan. Atau tingkat pendidikan, ya, asal tidak terlalu menjomplang, terlalu jauh jaraknya, ya sudah, kita bisa kompromikan. Misalkan yang lain lagi adalah tentang suku. Ada orang yang memang mempunyai target menikah dengan orang yang sesuku atau apa. Nah, kadang-kadang hal ini tidak dapat kita lakukan, ya udah, kita juga bisa terima asalkan kita menyadari perbedaan latar belakang yang ditimbulkan oleh perbedaan suku itu. Terus misalnya kita juga bisa mengkompromikan kemapanan ekonomi. Ada orang yang tadinya berprinsip saya hanya menikah dengan orang yang sudah mapan. Mapan artinya apa? Sudah punya rumah lah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang udahlah kita terima bahwa ya memang belum punya rumah, tapi ya kontrak rumah, yang penting sudah mempunyai pekerjaan misalnya. Atau hal lain seperti warna kulit dan penampilan fisik lainnya. Nah, semua ini adalah faktor yang terbuka untuk dipertimbangkan ulang. Nah, meskipun ya semua ini dapat dipertimbangkan ulang, tetap ya satu pertanyaan yang mesti diajukan adalah, dapatkah saya tinggal bersamanya dan terus menghormati serta mencintainya seumur hidup? Ya, ini pertanyaan yang mesti tetap kita ajukan. Ya, pada akhirnya ya, kita harus bertanya apakah kita tetap dapat hidup bersamanya tanpa kriteria yang kita dambakan itu. Jadi kalau kita